Saya akan menjelaskan mengenai virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi ini disebut juga dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau orang yang sudah lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona atau disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan sistem lockdown, sedangkan di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin atau droplet, tidak melalui udara. Orang yang paling beresiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi secara standar untuk mencegah penyebaran infeksi ini adalah melalui cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar, serta menghindari kontak erat dengan siapapun yang menunjukkan gejala penyakit COVID-19. Saya akan menjelaskan mengenai gejala COVID-19. Gejala awal infeksi COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak atau berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut dapat muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus COVID-19. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus COVID-19. Yang pertama, yaitu demam dengan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Yang kedua, batuk kering. Dan yang ketiga, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang. Yang pertama, diare. Yang kedua, sakit kepala. Yang ketiga, konjungtivitis. Yang keempat, hilangnya kemampuan mengecap rasa. Dan yang kelima, kemampuan untuk mencium bau pun hilang. Dan yang keenam, ruam di kulit. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu. Setelah penderita terpapar virus corona, sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut dengan happy hypoxia. Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona, seperti yang telah disebutkan, terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Bila Anda menduga telah terpapar virus corona, tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala, baru lakukan isolasi mandiri dan tanyakan kepada dokter mengenai tindakan yang perlu dilakukan dan obat yang perlu dikonsumsi. Akan informasi mengenai berbagai macam cara penyebaran virus COVID-19. Itu yang pertama melalui droplet. Droplet itu adalah sebuah cairan yang keluar dari mulut kita saat berbicara. Itu keluar secara tidak sengaja dan tidak bisa dikontrol. Untuk mengatasi hal tersebut, maka kita menggunakan masker untuk mencegahnya. Lalu yang kedua itu lalu melalui kontak fisik antara orang yang positif dan orang yang tidak positif. Seperti saat ada orang positif, kita yang nggak tahu positif apa enggak orang tersebut, kita kayak menepuk pundaknya atau berjabat tangan. Nah, hal tersebut dapat menyebabkan penularan virus COVID-19. Lalu yang ketiga itu dari permukaan yang terkontaminasi. Misalkan orang yang positif tadi pernah bersin atau batuk ke sebuah meja. Nah, tanpa sadar kita menyentuh meja tersebut dan
tanpa kita bersih-bersih atau cuci tangan, kita langsung makan. Nah, itu ada kemungkinan besar virus tersebut akan masuk dalam tubuh kita. Lalu yang keempat itu melalui ruangan yang ventilasi yang buruk. Jika salah satu orang dalam sebuah ruangan positif COVID-19 dan ruangan tersebut memiliki ventilasi yang buruk, atau dapat kita bilanglah tidak memiliki ventilasi udara atau teralis yang tertutup kaca, maka kemungkinan besar kita akan tertular virus COVID-19 tersebut. Lalu yang kelima itu melalui dalam kondisi yang ramai. Kondisi yang ramai ini maksudnya orang banyak berkumpul dalam satu ruangan sempit, seperti di angkutan umum atau di ruang kelas. Maka perlu kita adakan social distancing atau physical distancing untuk mencegah penularan melalui yang sebelumnya, melalui droplet, kontak fisik, dan lain sebagainya. Minimal itu jaraknya 1 meter. Ada beberapa ketentuan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omicron sebagai berikut. Yang pertama, seluruh kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala maupun tidak bergejala harus dilakukan isolasi di rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan COVID-19. Yang kedua, kasus probable dan konfirmasi varian Omicron baik yang bergejala maupun tidak sebagaimana yang dimaksud dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, probable varian Omicron yaitu kasus konfirmasi COVID-19 yang hasil pemeriksaan laboratoriumnya menunjukkan hasil positif, dan yang B, konfirmasi varian Omicron yaitu kasus konfirmasi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan sequencing positif Omicron SARS-CoV-2. Ketiga, setiap kasus probable dan konfirmasi varian Omicron yang ditemukan harus segera dilakukan pelacakan kontak dalam waktu 1x24 jam untuk penemuan kontak erat. Setelah ditemukan setiap kontak erat varian Omicron, wajib segera dilakukan karantina selama 10 hari di fasilitas karantina terpusat dan pemeriksaan entry dan exit test dengan menggunakan pemeriksaan NAT. Jika hasil pemeriksaan NAAT positif, maka harus segera dilanjutkan pemeriksaan SDTV di laboratorium. Upaya pengendalian tersebut bertujuan untuk memperkuat koordinasi pusat dan daerah serta fasilitas pelayanan kesehatan dalam menghadapi ancaman penularan Omicron. Mengingat dalam beberapa waktu terakhir kasus transmisi lokal terus meningkat, kesiapan daerah dalam merespon penyebaran Omicron sangat penting agar tidak menimbulkan klaster baru penularan COVID-19. Nah, mungkin dari kalian ada yang nggak tahu bagaimana sih virus SARS-CoV-2 ini bisa mempunyai berbagai varian. Virus pada umumnya bertahan hidup dengan mereplikasi dirinya dengan menginfeksi dan menggunakan sel tubuh inang yang berlipat ganda, di mana sel tubuh dari inangnya berperan seperti mesin fotokopi. Tidak semua hasil yang keluar akan sama persis dengan yang original. Hal tersebut juga terjadi pada virus, di mana ketika virus berlipat ganda, terdapat kemungkinan terjadi perubahan pada virus tersebut. Perubahan tersebut adalah perubahan kode genetik pada virus tersebut. Kode genetik tersebut mengatur cara kerja virus. Setiap perubahan pada kode genetik merubah cara kerja virus. Perubahan itulah yang disebut mutasi. Dan virus yang bermutasi dikenal sebagai varian. Pada umumnya, mutasi pada virus menghasilkan virus yang lebih lemah dari virus awal. Namun juga terdapat kemungkinan virus yang bermutasi menghasilkan virus yang lebih kuat. Saat ini WHO telah melakukan pengklasifikasian terhadap varian yang lebih berbahaya daripada virus corona jenis awal, di mana dikenal dengan varian of concern atau varian yang menjadi perhatian. Di mana varian yang menjadi perhatian tersebut adalah varian alpha, varian beta, varian gamma, dan varian delta, serta yang terbaru adalah varian Omicron. Varian alpha ditemukan di Inggris pada September 2020. Varian ini lebih menular 50% daripada virus corona jenis awal. Lalu ada varian beta, ditemukan di Afrika Selatan pada Oktober 2020. Varian ini lebih kebal terhadap perlindungan sistem imun tubuh, alami maupun vaksin. Lalu ketiga adalah varian gamma, ditemukan di Brazil pada Desember 2020. Varian ini lebih kebal terhadap perlindungan sistem imun tubuh alami, sehingga dapat menginfeksi ulang orang-orang yang sudah terkena COVID sebelumnya. Lalu yang
sempat merebak di India adalah varian Delta. Ditemukan di India pada Oktober 2020. Varian ini lebih menular 2 kali daripada virus corona jenis awal. Tingkat efektivitas vaksin juga dapat berkurang pada varian ini. Lalu yang terakhir, yang baru-baru ini merebak adalah varian Omicron. Ditemukan di berbagai negara pada November 2021. Varian ini lebih menular 2,4 kali daripada virus corona jenis awal. Namun gejala pada varian ini lebih ringan daripada varian Delta. Bagaimana cara pengobatan infeksi coronavirus? Tidak ada perawatan khusus untuk mengatasi infeksi virus corona. Umumnya, pengidap akan pulih dengan sendirinya. Namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meredakan gejala infeksi virus corona. Contohnya, minum obat yang dijual bebas untuk mengurangi rasa sakit seperti demam dan batuk. Namun jangan berikan aspirin pada anak-anak. Selain itu, jangan berikan obat batuk pada anak di bawah 4 tahun. Gunakan pelembab ruangan atau mandi air hangat untuk membantu meredakan sakit tenggorokan dan batuk. Perbanyak istirahat, perbanyak asupan cairan tubuh. Jika merasa khawatir dengan gejala yang dialami, segeralah hubungi penyedia layanan kesehatan terdekat. Khusus untuk virus corona yang menyebabkan penyakit serius seperti SARS, MERS, atau infeksi COVID-19, penanganannya akan disesuaikan dengan penyakit yang diidap dan kondisi pasien. Bila pasien mengidap infeksi novel coronavirus, dokter akan merujuk ke RS rujukan yang telah ditunjuk oleh Dinkes, Dinas Kesehatan setempat. Bila tidak bisa dirujuk karena beberapa alasan, dokter akan melakukan isolasi, serial foto toraks sesuai indikasi, terapi simptomatik, terapi cairan, ventilator mekanik bila gagal napas. Bila ada disertai infeksi bakteri, dapat diberikan antibiotik. Sekian, terima kasih. Menjelaskan mengenai jenis-jenis vaksin. Yang pertama yaitu vaksin Sinovac. Vaksin ini dengan pemberian metode virus dimatikan dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda pemberian sebanyak 28 hari dengan efek samping seperti sakit kepala, gangguan kulit, diare, dan hal ini hanya terjadi sampai dengan 1% di dunia. Kemudian yaitu vaksin jenis AstraZeneca, yang mana vaksin ini diberikan dengan dosis 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda pemberian dosis 12 minggu dengan efek samping seperti nyeri, kemerahan, gatal, pembengkakan, kelelahan, sakit kepala, meriang, dan mual. Kemudian yang ketiga yaitu vaksin Sinopharm, yang mana vaksin ini dengan metode virus dimatikan dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 mili dengan jeda pemberian dosis yaitu 21 hari dengan efek samping seperti nyeri di bagian suntikan, sakit kepala, nyeri otot, kelelahan, diare, dan juga batuk. Kemudian yaitu jenis keempat yaitu vaksin Moderna dengan metode mRNA dengan jumlah dosis 2 kali 0,5 mili per dosis dengan jeda dosis 28 hari dengan efek samping seperti nyeri di tempat suntik, kelelahan, nyeri otot, nyeri sendi, pusing, dan juga dapat menimbulkan efek samping seperti lemas, sakit kepala, menggigil, demam, dan mual. Kemudian jenis kelima yaitu metode RNA based, yang mana jumlah dosisnya diberikan 2 kali 0,3 mili per dosis dengan pemberian dosis jedanya yaitu sebanyak 21 sampai 28 hari dengan efek samping seperti nyeri badan, kelelahan, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi, dan demam. Kemudian jenis ke-6 yaitu jenis Novavax, yang mana jumlah dosis ini diberikan sebanyak 0,5 mili per dosis dengan jumlah pemberian dosis dengan jeda 21 hari. Demikian.